Asalkan kamu hamil dan melahirkan anak, aku akan mentransfer sisa pembayaran sepenuhnya kepadamu. Dengan uang ini, penyakit nenekmu akan cepat sembuh. Non Cheng Nyonya sedang menunggumu di ruang tamu. Aku akan segera ke sana. Bibi, Kalian? Jin Xiao sedang tidur. Hari ini adalah masa suburku. Mungkin mudah untuk hamil. Dokter Hu bilang penyakit Wanger tidak hanya akan menyebabkan kebutaan, tetapi juga memengaruhi kemampuan reproduksi. Jadi dalam hal ini, kalian harus lebih berusaha. Keluarga Jin tidak boleh punah. Zizi, kamu datang. Bagaimana kamu tahu itu aku? Tebak saja mungkin. Aku sudah sembuh dari kebutaan. Itu hanya tebakan sembarangan. Aduh, kamu tidak tahu. Pendengaran orang buta itu yang terbaik. Satu langkah, satu suara, satu pikiran. Dokter Hu masih di sini. Takut apa? Jin Xiao Non Cheng, aku pergi dulu. Dokter Hu hati-hati di jalan. Dokter Hu bilang penyakitmu di luar negeri. Sudah ada satu kasus yang berhasil disembuhkan. Kamu pasti bisa sembuh. Ya, satu kasus. Hanya satu kasus, tapi itu juga kesempatan, bukan? Zizi, bisakah kamu menemani aku ke luar negeri untuk berobat? Baik. Aku akan selalu menemanimu. Zizi, ada apa denganmu? Bagaimana hamil tidak? Denyut kehamilan. Benarkah? Dilindungi oleh Dewi. Ayo kuatkan. Tarik napas, hembuskan. Ayo kuatkan, ayo kuatkan. Keluar, keluar. Ayo semangat, semangat, ayo, ayo. Semangat. Masih ada satu lagi. Aku diam-diam menyimpan seorang anak dari keluarga Jin. Entah ini benar atau salah. Hei, Zizi, tunggu sampai operasiku selesai. Aku bisa pulang ke negara, dokter bilang. Harapanku untuk bisa melihat lagi sangat besar, aku harap. Setelah turun dari pesawat aku bisa langsung melihatmu. oke. Aku tunggu kamu pulang. Ya. Jin Wang, maaf. Aku bersamamu. Dari awal sampai akhir hanya transaksi. Hari aku melahirkan anakmu, juga hari aku harus meninggalkanmu. Bibio, kondisi tubuhmu sudah baik. Aku akan memberimu obat pelindung hati. Kurangi khawatir dan begadang saja.
Aduh Dokter Cheng, penyakitku ini. Tidak tahu sudah berapa rumah sakit yang kudatangi tapi tidak sembuh. Tapi di sini sembuh pantas orang-orang Yun Cheng. Menyebutmu dokter ajaib kecil. Masa sih aku baru lulus beberapa tahun? Bagaimana bisa pantas dengan gelar itu? Pantas dengar-dengar. Kamu masih belum menikah ya? Aku punya keponakan. Orangnya tampan. Baru pulang dari luar negeri. Bibio, kamu tidak tahu. Meski aku belum menikah, tapi punya seorang anak perempuan. Tidak kelihatannya kamu masih muda. Sudah punya anak perempuan. Dokter bodoh merugikan orang. Tidak ada keadilan, ada yang bisa mengatur. Ini dia klinik Singlin. Dia yang membunuh anakku. Keluarlah keluar. Huang Tian, kamu lagi. Aku beritahu kamu klinikmu ini. Yang membunuh anakku. Kalau kamu tidak mau menikah denganku hari ini, dan memberiku seorang anak, kamu percaya tidak kepalaku akan masuk ke dalam tong ini. Aku akan terus membuat keributan di sini. Anakmu terkena penyakit gigitan ular. Menunda-nunda untuk tidak pergi ke rumah sakit. Ibumu membawa anak itu berlutut di depan pintu klinik. Sukar bagi guru saya untuk menolak dan akhirnya menerima kalian. Kami sudah menandatangani perjanjian saat itu. Jika orangnya meninggal, jangan salahkan klinik kami. Apa-apaan perjanjian sialan ini? Saya tidak peduli. Klinik kalian ini telah membunuh anak saya. Sekarang anak saya sudah mati. Istri saya juga kabur. Kamu harus mengganti anak saya. Huang Tian, saya sarankan kamu pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Saya sudah memikirkannya dengan sangat jelas sekarang. Dengarkan aku. Rasakan tinjuku ini. Dasar bocah sialan. Berani sekali kau memukulku. Mengganggu ibuku, lihat saja gadis kecil ini. Aku akan membuatmu yang jelek dan tua ini. Gigi-gigimu copot, semua katak mengejar kodok. Tampang buruk, main licik. Mulutmu seperti diselipin obat pencahar. Begitu buka mulut langsung keluar sembarangan. Ada katak di tubuh kecebong. Pamer apa kau? Hei cewek-cewek, harus bicara sopan sedikit dong. Kodok bordir, katak pamer apaan sih? Lihat dirimu sendiri. Masih berani ngarep sama dokter kecil cantik ya? Mimpi kali ya lo, dasar kodok brengsek. Enyahlah kalian, cepat pergi. Kalian gerombolan nenek-nenek sialan. Tunggu aja kalian. Bibio, terima kasih tadi. Apa-apaan, kamu kan gadis yang baik. Aku mana bisa melihat dia mengganggu Muna. Kecil-kecil tapi gesit juga ya. Dan mulutnya juga cukup. Sebenarnya dia biasanya pendiam kok. Ibu angkatku bilang. Mulut kecilku kayak diolesi arsenik, cukup menjilat sedikit bisa bikin diriku sendiri mati keracunan. Aduh, Kedepannya jangan belajar hal-hal aneh dari ibu angkatmu itu. Entahlah apakah klinik Yun Cheng ini bisa benar-benar menyembuhkan penyakit jantung berdebar-debar Cheng-Cheng. Nona Jin Jin. Kehadiran Anda di klinik kami benar-benar membuat tempat kami terhormat. Dokter Wang terlalu sopan. Ayah, sudah lama di pesawat. Aku ingin jalan-jalan sedikit. Jangan lari-larian ya.
Dokter Wang kali ini. Wang Er akan membawa Cheng Cheng ke kota Yun. Ibu kandung Cheng Cheng ada di kota Yun. Menurutmu apakah mereka akan? Nenek jangan terlalu banyak pikiran. Jin Shao sudah bertunangan itu 6 tahun yang lalu. Pasti sudah melupakannya. Mama Cheng Cheng datang mencarimu. Dokter Wang Klinik Kota Yun. Sangat terkenal di Kyoto kami. Hari ini aku sengaja membawa anakku untuk berobat. Kalau dihitung keluarga Jin kami membutuhkan bantuanmu. Tidak berani Jin Shao. Aku dengar. Bukan hanya membawa si kecil berobat ke kota Yun, tapi juga ingin mencari seorang ahli senior untuk perusahaan farmasi Anda, untuk berpartisipasi dalam eksperimen medis. Dokter Wang punya ide. Aduh, tidak berani. Aku hanya ingin merekomendasikan seseorang. Lin Liaxinshan dari Klinik Singlen. 6 tahun lalu menerima seorang murid perempuan. Dipanggil Xiao Yisian dibandingkan gurunya. Dia lebih hebat lagi. Baru saja lulus. Sudah menyembuhkan banyak penyakit sulit. Xiao Yisian. Nama itu memang terkenal. Malu mengatakannya bulan lalu. Anakku hampir mati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Untung ada Xiao Yisian. Baru bisa menyelamatkan nyawanya. Dari yang kau katakan Xiao Yisian ini masih muda, tapi menurutku selain bakat, pengalaman juga penting. Benar Jin Shao benar. Tapi meskipun Xiao Yisian masih muda, dia memang punya kemampuan sejati. Dalam hal mengobati penyakit mata, dia sangat hebat aku dengar. 6 tahun lalu Jin Shao. 6 tahun lalu wanita itu menganggapku buta. Dan kabur dengan orang lain, sekarang aku sudah bisa melihat. Wanita itu tahu. Pastinya akan sangat menyesal. Tidak, wanita itu berhati keras. Bahkan Cheng Cheng yang sakit parah pun dia tinggalkan. Bagaimana mungkin dia menyesal? Mata saya baik-baik saja. Lagi pula kalau orang yang kamu bilang itu benar-benar hebat. Kenapa dia menggunakan nama, dokter kecil, untuk mencari popularitas? Proyek eksperimen miliaran bukan main-main. Sekedar menyebut diri sendiri sebagai dokter kecil, lalu bisa masuk ke tim eksperimen keluarga Jin. Tuan Jin ini tampaknya sangat sensitif. Kalau ada yang membicarakan matanya saya bicara. Sepertinya lebih baik berhati-hati. Dokter Wang, kalau kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit jantung anak saya tidak akan mengganggu lagi. Saya pamit. Tuan Jin hati-hati di jalan. Pemimpin keluarga Jin ini memang keras kepala. Du Chuan. Bawa si kecil ke sini, kita kembali ke Kyoto. Tuan Jin, dia sepertinya hilang. Lalu kenapa masih diam, cepat cari. Ya Tuan Jin. Mama kita menabrak seseorang. Bei sendiri yang melompat turun. Sayang, kamu baik-baik saja. Chengzi, anak ini baik-baik saja. Baik-baik saja, dia pingsan karena penyakit jantung. Bukan karena kamu menabraknya. Tapi lain kali kalau naik motor, harap lebih hati-hati. Bei sekarang jadi ikut-ikutan kamu. Setiap hari minta dibelikan motor. Kalau begitu belikan saja satu untuknya. Mama. Bukannya sudah bilang suruh kalian membersihkan semuanya. Kalian ini bagaimana kerjanya? Maaf Nyonya. Kami benar-benar tidak menyadari. Tidak sengaja foto ini terlewat. Sudah kamu pergi dulu. Foto ini. Jangan sampai Wang Er melihatnya. Ya Mama. Nak, kamu baik-baik saja. Mama, akhirnya Cheng Cheng menemukanmu. Mendengar anak ini memanggilku Mama, saya sama sekali tidak merasa aneh, seolah dia benar-benar. Mama, ayo pulang. Aku dan Ayah. Mama. Apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaan rumahmu? Mami, aku sudah selesai dengan pekerjaan rumahku. Bagaimana dengan soal Olimpiade Matematika? Apakah sudah selesai?
Terlalu sulit. Aduh Cheng Cheng, menurutku kamu terlalu keras pada Bei Bei. Kamu terlalu ketat mengatur dia. Mami sudah punya anak lain. Apa benar seperti kata ayah dia tidak mau kita lagi? Adik kecil, ada apa denganmu? Mami, aku tidak apa-apa. Dia adalah mamiku, apakah kamu tidak punya mami? Maafkan aku, Mami. Saat aku dilahirkan, dia meninggalkanku. Ayahku akan menikahi ibu tiri. Jadi, Kamu diusir oleh ibu tirimu? Ya, aku diusir. Jika adik perempuan tidak menyambutku, aku akan pergi sekarang. Aku mendengar orang dewasa berkata, di bawah jembatan juga bisa tidur. Kenapa saat mendengarnya berkata begitu, hatiku terasa sangat sakit. Ayah dan ibumu tidak mau kamu. Aku mau kamu. Kamu serius? Jangan-jangan. Aduh, keluar dulu. Ayo kita bicara di luar. Kalian bermain sendiri dulu, ayo pergi. Aduh Xiao Chengzi, barusan kamu hanya menghiburnya kan? Kamu tidak benar-benar ingin merawatnya kan? Yinhi, aku tidak tahu kenapa. Begitu melihat anak itu, aku merasa sangat dekat dengannya. Jika orang tuanya benar-benar tidak menginginkannya lagi, aku pasti akan mengadopsinya. Kamu? Apa kepalamu pusing? Dulu kamu sambil belajar kedokteran, sambil merawat Bei sampai pingsan beberapa kali. Kamu sampai kurus tak karuan. Hidupmu belum membaik selama beberapa hari ini. Anggap saja aku sedang benar-benar pusing. Pak Jin, stasiun kereta cepat bandara dan terminal bus di Yuncheng. Jalan tol dan dermaga sudah dijaga oleh orang-orang kita. Tuan Castle tidak akan meninggalkan Yuncheng. Kalau bocah itu benar-benar bersembunyi, kita tidak akan mudah menemukannya. Mana mungkin? Mengapa si tuan muda sengaja menghindari Anda? Saya juga tidak tahu anak brengsek itu sedang memikirkan apa. Berhenti. Jin Zong, ada apa? Tidak apa-apa, dada saya agak sakit. Jin Zong, maukah saya mengantar Anda ke rumah sakit dulu? Tidak perlu, temukan anak brengsek itu dulu. Jalan. Xiao Chengzi, ada apa denganmu? Tidak ada. Barusan mungkin saya salah lihat. Dia itu anak emas langit. Bagaimana mungkin datang ke kota kecil seperti Yuncheng? Ayo, kita pulang. Ayo. Saya tidak mau bermain denganmu. Bei kakak sekarang tidak punya rumah. Biarkan dia tinggal di rumah kita sebentar ya. Aduh sayangku. Ibumu itu terlalu baik hati kamu. Di hati ibumu yang paling penting. Bolehkah saya memanggilmu Mama? Tentu saja boleh. Mama. Kamu lihat mulut kecilmu ini seperti diolesi madu. Nanti bangun tengah malam pasti kamu sendiri yang menampar. Mama, Ada apa sayang? saya. Mama, dada Cheng sakit. Yinhi, bawa Bei keluar bermain dulu, saya akan memeriksanya. Baik, ayo temani ibu angkat bermain motor. Hati-hati. Sayang, kamu kenapa? Mulut kecil ini bisa menggantung sepotong daging asap. Ibu angkat dia, jelas-jelas pura-pura. Ah. Hei. Apa anak orang terkaya di Kyoto? Hilang di kota kita Yuncheng. Hadiah 1 juta untuk mencari orang. Sayang, kamu main sendiri dulu ya, saya ada urusan mendesak dengan mamamu. Bye.
Hei Chengzi, kamu tahu tidak? Hari ini anak orang terkaya di Kyoto hilang di kota kita Yuncheng. Hadiah 1 juta untuk mencari orang. Sekarang seluruh Yuncheng sedang mencari anak. Kamu pikir anak ini apakah anak orang terkaya itu? Mana ada untungnya seperti itu? Ya benar juga. Tapi temanku nanti bakal kirim fotonya. Mau ikut cari bareng? Bisa dapat untung sampai 10 juta loh. Aku masih harus praktek, kamu aja yang cari. Temanku udah kirim pesan kayaknya foto anak orang terkaya. Aduh aku. Maaf tante, aku juga penasaran. Anak orang terkaya, kaya apa ya rupanya? Gak apa-apa Tante Inhi, gak bakal marah kok. Inhi, HP kamu gak kenapa-napa kan? Gimana kalau aku beliin yang baru? HP doang bisa diperbaiki kok lagi pula. Masa ya aku minta kamu beliin HP? Maaf mama. Cengeng bodoh bang. Gak ada yang bisa dikerjain dengan baik. Gak apa-apa, anak kecil gak boleh bilang diri sendiri bodoh. Kamu yang paling pintar. Anak ini. Ngomongnya kenapa kayak orang munafik gitu? Chengzi, aku duluan ketemu temanku ya. Mau cari anak 10 juta itu. Bayangin aja udah bikin gelisah. Pergi aja. Ya? Aku gak boleh sampai ketahuan identitasku. Kak Inhi, Nak, kasih HP kamu, aku mau lihat. Kayak apa sih anak orang terkaya itu? kasih ke kakak. HP kamu kok layarnya gelap? Gak mungkin. Aku baru ganti iPhone 18. Gak mungkin. HP aku juga layarnya gelap. Punyaku juga. Foto anak orang terkaya ada virus kali ya, gak mungkin. Apaan sih anak orang kaya hadiah 10 juta? Ini jangan-jangan konspirasi produsen HP ya? Pak Jin, foto hadiah yang kita kirim sudah diretas orang. Pasti itu anak nakal yang bikin onar. Sengaja ngumpet, tunggu ketemu aku bakal aku hukum. Cheng gak boleh main game terlalu lama. Mata bisa rusak. Mama, aku gak main lagi. Ada yang cuma bisa main game komputer. Tidak seperti aku. Hanya bisa mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Mama, semester ini aku sudah dapat juara pertama kelas 3 kali loh. Hebat sekali sayang. Kamu bisa dapat juara pertama kelas 3 kali nggak? Baby, jangan bilang begitu ke kakak. Kakak juga hebat kok. Mama, aku juga 3 kali. Kamu bohong. Kalau begitu Cheng, kita juga hebat. Aku ada 3 kali bukan juara pertama seangkatan. Ayah marahin aku bilang aku nggak rajin. Mama, pasti kamu kayak ayah. Menganggap Cheng bodoh ya. Cheng, kamu terlalu keras sama dirimu sendiri. Cheng bodoh banget padahal bisa setiap kali dapat juara pertama seangkatan. Kamu terlalu jahat. Anak ini. Adik perempuan ini. Kayaknya lebih bodoh dari tunangan ayah. Jin Zong, ada kabar tentang si kecil. Berdasarkan rekaman mobil dari warga, dia kayaknya ditabrak motor. Apa? Nggak sampai nabrak si kecil kayaknya pingsan karena kaget. Terus dibawa sama pemilik motornya. Klinik Singlin. Kebetulan banget yuk mampir. Wah Om, kamu ganteng banget. Om punya istri belum? Kenapa yang ngeliat anak ini?
Aku kayak ada perasaan familiar. Jin Zong tadi nggak sadar, sekarang aku suruh dia pergi. Gak usah. Adik kamu tinggal di klinik Xinglin ya? Orang tuamu mana? Aneh ya, Jin Zong biasanya kecil. Selalu serius kok ke anak perempuan ini. Sikapnya kayak akrab banget, kayak ngeliat anak kandung sendiri. Om, jawab dulu pertanyaanku. Om punya istri belum? Belum, ngapain kamu nanya begitu? Om mau punya istri nggak? Om, aku kenalin mama aku ke kamu. Jadi ayah aku ya, Om. Paman tidak mau istri. Apakah tidak bisa? Kamu anak kecil kok tahu hal-hal ini? Mamaku dokter di klinik Xinglin. Orang dewasa yang berobat. Yang tidak punya istri bilang tidak bisa. Paman, apakah kamu juga tidak bisa? Makanya tidak punya istri. Aku suruh mamaku obati kamu. Paman tidak bisa. Berarti paman mau istri dong. Aku cari mamaku. Mama, aku nemu. Ayah yang super ganteng. Bukan suruh kamu dan kakak kerjakan buku latihan. Kok malah keluar? Aku nggak mau sama dia kerjain buku latihan. Kenapa? Aku ajak kamu ketemu ayah super ganteng dulu. Hah, ayah ganteng apa? Suka ngaco aja. Dengar langkah kakimu. Aku langsung merasakan. Langkah demi langkah. Kita pernah ketemu ya? Tidak. Yakin. Kasih tahu namamu. Bicara. Bisu. 6 tahun Jinwang pasti sudah lupa. Suaraku untuk jaga-jaga. Mending pura-pura dulu. Tenggorokanku radang agak tidak enak. Tulis namamu di HP. Cheng 11. Kamu pikir aku percaya? Kenapa aku harus bohong? Aku nggak tahu, mungkin kamu pernah berbuat salah. Takut ketahuan orang. Mama dan ayah ganteng. Sedang main apa? Anak kecil. Kamu dan dia hubungan apa? Dia mamaku. Kamu bilang dia mamamu. Umurmu berapa? Aku tahun ini. Pahit. Flu sedang parah belakangan ini. Aku kasih dia obat buat pencegahan. Anakku tahun ini umur 5 tahun. 5 tahun? Kok aku lihat kayak 6 tahun? Adik kecil kasih tahu Om. Kamu tahun ini umur berapa? Aku tahun ini umur 5 tahun. Mama serem banget. Umurnya nggak cocok sama Cheng Cheng, bukan anak kembar. Jangan-jangan dia hamil tak lama setelah kabur dulu. Anak dari pria liar itu ya? Cepat banget ya adik kecil. Kasih tahu Om nama mamamu. Kenapa nggak berani kasih tahu? Cuma nama kok nggak ada yang nggak berani.
Chengzi, 6 tahun lalu kamu mempermainkanku. 6 tahun kemudian kamu pikir aku akan membiarkanmu lepas dengan mudah. Adik kecil, kasih tahu Om nama mamamu. Mamaku namanya Cheng 11. Nama mama susah banget nulisnya. Aku belajar diam-diam lama banget masih nggak bisa. Kenapa bisa? Cheng 11. Nenek, aku mau ganti nama, boleh nggak? Ganti nama. Kenapa dong Zizi? Aku hari ini ke rumah sakit. Ada tukang ramal bilang sama aku kurang unsur api dalam hidupku. Karakter 11 cocok banget sama aku. Nanti aku namanya Cheng 11. Boleh nggak? Cheng 11. Cheng 11 nama yang bagus, memang bagus. Kalau kamu mau ganti ya ganti aja. Setelah ganti nama, aku nggak akan mimpi lagi sama orang itu yang panggil aku Zizi dengan lembut. Benar-benar nama yang bagus. Terima kasih pujiannya. Bapak datang ke sini ada keperluan apa ya? Aku kesini cari anakku Jin Cheng. Dari CCTV terakhir dia muncul di sini. Apa Dokter Cheng pernah lihat dia? Ternyata ayahnya si menyebalkan itu. Seketika om ini nggak ganteng lagi. Benar-benar nggak menarik. Cheng anaknya Jin Wang. Jangan-jangan dia anakku 6 tahun lalu. Anak yang melahirkan? Ayahmu datang padamu, jangan bergantung pada ibuku. Sungguh Tuan Kecil. Cheng ternyata 6 tahun yang lalu. Anak yang aku tinggal di rumah Jin. Ibu, aku tidak ingin pergi. Jangan-jangan lakukan aku, oke? Tidak mengakui identitasnya. Berpura-pura bodoh di depanku. Mengakui putranya positif. Apakah Anda pikir anak Anda masih muda? Wanita ini masih kejam seperti 6 tahun yang lalu. Kau tahu apa yang terjadi? Kau sudah 6 tahun. Dia bukan ibumu, jangan gonggong. Paman tampan dia 6 tahun. Ibu bilang anak-anak bisa mengerti. Itu bukan anak kecil. Begitulah cara Anda mengajar anak-anak. Kembali denganku. Ibu, aku tidak ingin pergi. Tolong jangan pergi dari Cheng. Cheng, dokter. Biarkan anakku memanggil ibumu. Apa yang ingin kau katakan? Anda ingin menggunakan anak-anak. Apa tujuannya? Aku tidak punya. Ibuku tidak membiarkan dia menelepon. Dia harus memanggilnya sendiri. Atau dengan Jin Wang. Akui identitas Anda. Dia sudah memiliki tunangan. Akan ada anak baru. Uang untuk pengobatan Jin Cheng. Aku akan mengembalikannya perlahan. Ibu. Kau yang baik, kau yang membawa anakku. Ibu. Kau yang baik, kau menculik anakku. Wen Xiaohan, kenapa kau datang ke kota awan? Apa yang membuatmu gila? Saudaraku Wang, aku mendengar kabar bahwa Cheng hilang di Kyoto. Cepat dan gila. Cheng adalah putra kami, tentu saja aku akan datang. Apa? Cheng adalah anak Jin Wang dan orang lain. Bagaimana dengan anak saya? Wen Xiaohan, siapa yang memperbolehkanmu memukul sembarangan? Apa sebenarnya niatmu ini? Mengikat anakku kemari, apakah kau berharap bisa naik ke cabang tinggi lewat anak ini? Benar-benar orang jahat dari daerah miskin. Kau mengigau, aku tidak seperti itu. Kalian semua orang jahat berani-beraninya memukul ibuku. Akan kubunuh kau. Anak liar tak tahu aturan.
Berani sekali kau memukulku. Cukup. Kak Wang, akulah tunanganmu. Apa kau hanya akan melihat ibu dan anak ini membuli aku? Justru karena kau adalah tunanganku, aku membiarkanmu untuk memperhatikan tutur kata dan perilakumu. Du Chuan. Bawa Wen Xiaohan kembali ke hotel. Ya Tuan Jin. Nona Wen, Anda baru saja turun dari pesawat. Sekarang pasti sangat lelah. Biarkan aku mengantarmu kembali ke hotel. Jangan Kak Wang. Siapa yang tahu wanita ini membawa Cheng Cheng ke sini? Apa yang ingin dia lakukan? Apa isi pikiranmu? Jangan kira aku tidak tahu. Nona Wen ini benar-benar tidak bisa membedakan baik buruk. Sekarang tidak menggembel jalan kiliar. Nanti Tuan Jin benar-benar marah. Wen Xiaohan, apakah kau punya masalah dengan pernikahan keluarga Jin dan Wen? Atau merasa bahwa karakterku bermasalah? Sembarang wanita bisa membuatku kehilangan batas kalau begitu. Mari kita kembali ke Kyoto untuk membicarakan pembatalan pertunangan. Bukan seperti itu Kak Wang. Aku tidak berpikir seperti itu. Nona Wen, bagaimana kalau aku antar kamu kembali ke hotel dulu? Jangan terus menatap Tuan Jin selama ada gunung hijau. Tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Kalau begitu kami kembali ke hotel dulu. Dokter Cheng, maaf atas kejadian barusan. Aku tidak sengaja membawa Cheng Cheng ke klinik Xinglin. Bawa Cheng Cheng pergi. Cheng Cheng ikut Dedi pulang. Tidak, aku tidak mau. Mami, jangan usir aku. Dokter Cheng. Untuk membawa Cheng Cheng tidak perlu terburu-buru. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Alasan aku membawa anak-anak ke kota Yun, ingin mengobati jantungnya yang berdebar-debar. Orang dari klinik Yun Cheng bilang hanya klinik Xinglin milikmu yang bisa mengobatinya. Aku pikir, biarkan Cheng Cheng tinggal di sini, kebetulan dia juga menyukaimu. Ibu Cheng Cheng sepertinya sangat tidak menyukaiku. Haruskah aku memberitahunya? Cheng Cheng bukan anak Wen Xiaohan. Sudahlah, buat apa aku buru-buru menjelaskan? Seorang wanita yang sembarangan kabur dengan pria liar, benar-benar mengira aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia dimanja oleh keluarganya, bicaranya tanpa kendali. Kamu tidak perlu mempedulikannya. Seorang dokter harus memiliki hati seperti orang tua karena Jin sudah berkata begitu. Aku bisa mencoba apakah bisa sembuh atau tidak. Aku tidak bisa menjamin. Tidak apa-apa, penyakit Cheng Cheng memang sulit diobati. Bagaimana kalau dokter Cheng menyembuhkan dulu gejala radang tenggorokanmu sendiri? Ini juga akan memudahkanmu untuk berpraktik. Ikut aku kembali ke hotel kalau kamu masih membuat ulah. Aku akan mengirimmu ke luar negeri, tenang sebentar. Dokter Cheng, saya pamit. Cheng Cheng adalah anak Jin Wang dan tunangannya. Lalu anakku. Dia hidup atau mati, di mana sebenarnya dia? Kamu marah apa lagi? Mama tidak ingin peduli dengan papa, makanya dia tidak mau aku. Aku juga tidak ingin peduli dengan papa yang jahat HMPH. Bahkan istrinya sendiri tidak bisa dipertahankan. Aku tidak ingin peduli denganmu lagi, kamu benar-benar menjengkelkan. Hei anak jahat ini. 3 hari tidak dipukul, kamu merasa bisa lagi ya? Aku beritahu ya, nenekmu tidak ada yang melindungimu. Papa jahat hanya bisa mengganggu anak kecil. Kalau kamu bisa kejar mama kembali. Siapa yang bilang dia adalah mamamu yang sebenarnya? Pokoknya aku tahu. Anak yang terlalu pintar juga bukan hal yang baik. Kedepannya jangan panggil dia mama di depannya. Kamu harus berpura-pura Wen Xiaohan adalah mamamu yang sebenarnya, mengerti tidak? Dia begitu bodoh, bagaimana mungkin melahirkan? Anak secerdas aku. Ini sama sekali tidak ilmiah. Baiklah kalau kamu tidak mau. Aku akan mengirimmu kembali ke Kyoto. Nanti kita bersama-sama bermalas-malasan. Tidak boleh, papa, aku akan mendengarkanmu. Jangan bawa aku kembali. Du Chuan, pergilah ke klinik Yun Cheng. Tolong panggil dokter Wang ke sini. Hei Jin Shao, Anda mencari saya. Dokter Wang, silakan duduk.
Saya ingin bertanya tentang Xiao Yixian itu. Jin Shao, Anda benar. Xiao Yixian itu masih muda, tapi sudah tahu mencari nama dan reputasi. Anda memang memiliki mata yang tajam. Langsung melihat tipu dayanya. Maaf Xiao Yixian. Saya benar-benar tidak berani menyinggung Jin Shao yang besar ini. Suatu hari nanti saya akan datang sendiri untuk meminta maaf. Dr. Wang, jangan terlalu bersemangat dulu. Saya memanggil Anda untuk bertanya, bagaimana reputasi Xiao Yixian itu? Xiao Yixian itu bukan orang baik. Xiao Yixian, maafkan saya. Saya tahu Anda orang yang sangat baik. Kenapa tidak baik? Dia sering melakukan pengobatan gratis di luar. Tidak menerima uang sepeser pun. Bahkan sering memberikan obat gratis. Sama-sama dokter, hanya dia yang baik. Dipanggil Xiao Yixian, dia benar-benar menganggap dirinya dewa pengobatan. Hei Jin Shao, saya tahu Anda paling tidak suka orang-orang yang munafik seperti itu. Dr. Wang tidak perlu di depan saya. Menggunakan cara pujian terselubung, saya memanggil Anda bukan untuk membuat masalah untuknya. Saya ingin Anda menjadi penengah, untuk membawanya ke laboratorium kami. Apa-apa-apa. Jin Shao. Bukankah Anda berpikir Xiao Yixian terlalu muda, dan tidak ingin dia masuk ke laboratorium Jin? Saya berubah pikiran, siapa bilang yang muda? Tidak sebaik yang tua. Benar-benar Jin Shao, Anda benar. Jin Shao memang hebat, bisa melihat pahlawan. Saya akan pergi ke klinik Zinglan untuk memberi tahu Xiao Yixian. Jin Zong, saya akan pamit dulu. Tunggu. Jin Shao, masih ada apa lagi? Dr. Wang, proyek kali ini. Jangan beritahu dia bahwa itu investasi Jin. Cheng Zi, saya ingin melihat. Berapa lama Anda bisa berpura-pura bisu di depan saya? Kenapa? Jika Anda memberitahunya, dia tidak akan mau datang. Tidak mungkin kan? Jin adalah merek emas di industri farmasi. Tidak ada dokter yang tidak bangga bergabung dengan tim medis Jin untuk bekerja di sana. Ikuti saja apa yang saya katakan, oh iya. Katanya Dr. Wang sedang mencari mitra. Apa saya beruntung menjadi mitra Anda? Ini Tuan Jin. Tentu saja untuk urusan selanjutnya. Cari asisten saya untuk membahasnya. Terima kasih Tuan Jin. Kalau begitu masalah si dokter kecil, mohon bantuannya. Tuan Jin tidak perlu khawatir, tidak repot sama sekali. Tuan Jin malah mau jadi mitra saya. Tidak mungkin Tuan Jin melakukan ini. Apa untuk si dokter kecil? Apakah mereka berdua kenal? Tidak mungkin. Pasti saya yang terlalu banyak berpikir. -11R, kamu kenapa? Apa kamu menemukan penyakit yang sulit diatasi? Bukan guru saya. Hari ini saya bertemu ayah kandung Bei. Saya kira saya tidak akan bertemu dengannya lagi seumur hidup. Kalau pikiranmu tidak tenang, jangan dulu praktek. Pulanglah dan istirahat biar guru yang tangani. Maafkan saya, guru. -11R. Walaupun kamu baru saja lulus, bakatmu adalah yang tertinggi di antara semua murid saya. Kalau sudah memilih jalan ini, jangan biarkan hal lain mengganggu pikiranmu. Guru benar. Saya dan dia seharusnya seperti orang asing. Bagaimana bisa dia mengganggu hati saya? Baiklah, kamu istirahat saja. Halo Pak Lin, lama tidak bertemu si dokter kecil. Dokter Wang ada waktu datang hari ini. Bagaimana kondisi putri Anda? Berkat si dokter kecil sudah jauh lebih baik. Wajahmu terlihat begitu bahagia. Apa masalah kebun obat sudah teratasi? Ternyata tidak ada yang bisa disembunyikan dari Pak Lin. Tapi saya datang hari ini secara khusus untuk memberi kabar gembira pada keluarga Anda, si dokter kecil. Apa kabarnya? Itu pasti hal yang sangat besar. Tahu perusahaan farmasi kosmik kan? Baru-baru ini mereka sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Manajer di sana mendengar nama kecil dokter ajaib, khusus meminta saya untuk bertanya
Apakah mau bergabung dengan tim pengembangan mereka? Ini kesempatan langka. Jika obat baru ini tercipta, orang yang diselamatkan tak terhitung. Benarkah? Tapi, mengapa mereka memilih saya? Bukan karena nama kecil dokter ajaib yang terkenal. Tapi itu hanya di kota Yun. Dan saya baru saja lulus beberapa tahun yang lalu. Tidak pantas menyandang nama kecil dokter ajaib. Jangan terlalu merendah. Tapi saya, 11R sebagai seorang dokter. Ini benar-benar kesempatan langka. Jika ada kesempatan ini, kamu harus mencobanya lebih baik daripada seumur hidup. Di klinik kecil ini. Pak Lin benar. Kalau begitu ini sudah diputuskan. Saya pulang dulu haha. tunggu dulu Dokter Wang. Haha. Saya tidak boleh gagal dalam hal ini. Kalau tidak ladang obat saya akan hancur. Guru, apakah saya benar-benar bisa? Aduh. Kamu harus mencoba baru tahu. Tapi saya merasa ada yang tidak beres. Mungkin. Kamu menyelamatkan nyawa putri Dr. Wang. Dia ingin berterima kasih. Jadi menggunakan jaringan hubungannya. Jika merasa tidak tenang, besok, kamu bisa mengunjungi rumah Dr. Wang untuk berterima kasih. Guru, bukankah Anda sering mengatakan bahwa jika kebajikan tidak sesuai dengan posisi, pasti ada bencana? Saya masuk melalui hubungan. Apakah itu tidak baik? Hahaha. Itu, jika tidak memiliki kemampuan. Kamu memiliki kemampuan itu. Kalau ada kesempatan ini, kamu harus berusaha bukan malah menghindar. Ini adalah hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Iya, Guru. Cepat tidur, besok bisa terlambat lagi. Mama, aku tidak bisa tidur. Ada kalanya kamu juga susah tidur ya. Biasanya tidur seperti babi kecil, susah dibangunkan. Tapi hari ini aku benar-benar tidak bisa tidur. Ada apa? Si menyebalkan itu. Ayah Jinceng tampan sekali, kenapa ya? Mama, aku cantik kan? Apakah ayahku juga tampan? Ia juga tampan. Apakah lebih tampan dari ayah Jinceng? Pasti lebih tampan dari ayahnya. Iya. Aku sudah tahu. Nomor tidak dikenal, sudah larut malam. Siapa yang menelepon? Baby, tidur dulu, Mama mau angkat telepon. Iya. Halo, siapa ya? Tidak terdengar, kenapa tidak bicara? Meskipun telepon penipuan, lihat dong waktunya. Apakah penipu telepon tidak perlu istirahat? Tidak ada apa-apa, aku tutup dulu. Cheng Zi. Anda salah sambung. Maaf. Mengingatkan saya pada seseorang. Aku tahu nama Dr. Cheng. Namanya Cheng 11. Tidak ada apa-apa, aku tutup dulu. Apakah Anda tidak ingin tahu siapa saya? Atau Dr. Cheng sudah tahu? Aku kira telepon penipuan. Dr. Cheng bercanda ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Adalah ayah Jin Cheng yang menelepon Anda. Masih ada hal lain yang harus saya lakukan. Pasien di klinik selanjutnya akan saya serahkan pada guru saya. Kalau ada apa-apa, besok tanya langsung ke guru saya di klinik. Sudah larut, saya tutup dulu. Benar-benar menghindar ya. Sepertinya aku adalah binatang buas. Padahal dia yang mengkhianatiku duluan. Wang Gege. Kamu buka matamu dan lihat aku. Aku tidak percaya kamu benar-benar kosong.
Pergi malam-malam pakai baju seperti itu. Kamu mau gila ya? Wang Gege, bukan ini yang kamu suka. Kamu otak udang kapan aku suka begini. Aku malu ketemu orang. Bocah nakal sehari saja kamu tidak usilin dia. Kamu gatal ya? Siapa suruh dia bodoh ini aja percaya? Pergi tidur aku tidak akan bilang 2 kali. Ayah lihat dia begitu bodoh. Mana ada yang cocok jadi ibuku? Kamu mau bilang apa? Ayah kenapa tidak berusaha lebih keras? Langsung kejar kembali ibu biar kita sekeluarga bisa selalu bersama. Ibumu itu juga tidak pintar-pintar amat. Di depanku pura-pura tuli dan bisu. Dia bisa mikir begitu. Ayah kamu tidak merasa ibu, Luku ya ibu bukan bodoh. tapi polos. Hei bocah nakal. Kamu jangan terlalu standar ganda lagi pula. Ibumu saja tidak mengakuimu, kamu malah ngotot mengakuinya. Aku ini pintar dan lucu. Ibu tidak mungkin tidak mau aku. Ayah sibuk mengeluh tentang ibu. Kamu lebih baik introspeksi diri. Cari tahu alasannya apa ada yang tidak kamu lakukan dengan baik. Kamu pergi tidur. Aku hitung sampai 3, kalau tidak tidur aku pukul pantatmu. 2. Pergi ya pergi, Tiran cuma bisa usilin anak kecil. Jangan lupa kumur malam-malam makan permen bisa gigi berlubang. Benar-benar merawat anak sialan. Chengzi, kenapa hari ini ada waktu ajak aku jalan-jalan? Tidak perlu praktek ya? Beberapa hari ini guruku yang praktek beberapa hari lagi. Aku akan kerja di perusahaan farmasi Universe. Perusahaan Farmasi Universe. Aku dengar dari ayahku itu perusahaan terbesar di dunia. Kamu hebat ya? Sebenarnya aku juga sangat khawatir. Apakah aku bisa menghandle pekerjaan ini? Aduh, jangan takut. Perusahaan farmasi sebesar itu meskipun kamu tidak melakukannya dengan baik, tidak akan runtuh karena kamu. Kalau langit runtuh masih ada yang tinggi yang menopangnya. Kalau aku bisa sesantai kamu ya bagus. Sudahlah, jangan dipikirkan, cepat pilih baju. Semua konsumsi hari ini ditanggung oleh tuan muda ini. Anggap saja merayakan awal karirmu. Apa di sakumu ada 200 yuan? Kamu meremehkan siapa? Akhir-akhir ini bisnis tokoku lumayan bagus. Baiklah. Apa kamu benar-benar tidak berniat pulang? Sebenarnya aku merasa ayahmu juga sangat memperhatikanmu. Jangan bicarakan dia lagi, dia sekarang masih bersama istrinya yang muda. Bersenang-senang di madu. Aku pulang ke sana. Bukan untuk membuat mereka benci. Aduh, lebih baik beli baju saja. Jangan bahas itu lagi. Mami ada di mall. Bisa pura-pura kebetulan bertemu. Daddy temani aku ke mall. Aku ingin berbelanja. Suruh Ducuan menemanimu. Daddy tidak sayang aku. Aku sedih sekali. Dada ceng-ceng sakit. Aku mau telepon nenek. Aku bukan ayahmu. Kamu baru ayahku. Ayo pergi. Aku di Yuncheng, aku harus mengawasi mereka. Perempuan genit yang mendekati kakak Wang. Beberapa hari lagi aku akan kembali, nanti kita spa bersama. Aku tidak bicara denganmu dulu, aku tutup teleponnya dulu ya. Wah, bukankah ini dokter muda Cheng? Bibi Yo. Adik, inilah yang kubicarakan padamu. Dokter muda yang menyembuhkanku. Masih muda tapi kemampuan medisnya luar biasa. Hai anak-anak, apa kabar? Halo Bibi. Ini keponakanku Pei Yuze. Yang kubicarakan padamu sebelumnya baru kembali dari studi di luar negeri. Ngomong-ngomong, kalian satu profesi loh. Dia belajar farmasi. Dokter Cheng, halo, aku pernah mendengar tentangmu dari BBO. Tidak disangka kamu masih muda dalam bidang medis. Sudah memiliki pencapaian setinggi ini. Tidak juga hanya kebetulan saja. Hanya menyembuhkan beberapa pasien saja. Dokter Cheng terlalu rendah hati. Pei Yuze ini terlihat cukup baik ya. BBO itu, apakah dia ingin memperkenalkan keponakannya kepada kamu? Dokter Cheng, apakah saya beruntung bisa mendapatkan kontak kamu? Kita bisa berdiskusi tentang beberapa masalah medis. Bisa saja.
Menurutku kalian anak muda sebaiknya jalan-jalan bersama. Saya dan adik sebentar lagi akan bermain mahjong. Baiklah Yuze, bagaimana denganmu? Aku akan menemani kedua saudari ini jalan-jalan membawa tas. Dan membawa barang-barang bibi-bibi. Aku akan menemani kalian bermain mahjong. Bisakah jangan terlalu jelas kalau kamu pergi? Kamu ingin membuat kami saling menatap. Jangan pergi, kami sekelompok ibu-ibu bermain mahjong. Mana ada yang membawa anak muda, ayo. Kami pergi. Saya lihat baju ini cukup bagus, saya akan mencobanya dulu. Kalian ngobrol dulu. Tuan Pei, kalau kamu lelah, bisa pulang dulu. Kami perempuan kalau jalan-jalan memang agak merepotkan. Cheng Xi, kamu benar-benar sama sekali tidak mengenal saya. Apakah kita pernah kenal sebelumnya? SMA Yuncheng, saat itu kita satu tingkat tapi beda kelas. Pergi ke provinsi untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Saat itu kita sangat gugup di kereta menuju lomba. Kita sudah memeriksa naskah berkali-kali. Itu kamu. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Kamu malah berubah banyak lebih tampan. Mama, Cheng Cheng, kenapa kamu di sini? Dia anakmu. Bibi Yao bilang padaku tentang kamu. Dr. Cheng. Dr. Cheng tidak berada di klinik untuk praktek di siang bolong, bercanda dengan pria di mal. Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap pasien yang antri untuk berobat? Atau jangan-jangan Dr. Cheng selalu seperti ini? Tidak bisa hidup tanpa pria. Meskipun Dr. Cheng adalah seorang dokter, tapi dia juga punya waktu pribadi, apalagi. Saya dan Dr. Cheng hanya ada perasaan tapi tetap sopan. Tidak melakukan hal yang merusak tatanan sosial. Justru kamu terlalu tidak sopan. Kamu punya sopan santun gak akan menggoda wanita yang sudah punya anak. Kamu. Jin Wang. Kenapa hari ini gak pura-pura bisu? Waktu itu tenggorokanku radang gak enak bicara. Radangmu pas banget ya. Mama, jangan bertengkar sama papa lagi. Keluarga harusnya rukun. Kamu kalian. Paman, mamaku memang menarik perhatian. Jangan terlalu sedih ya. Aku sama mereka bukan hubungan seperti itu. Aku. Aku tahu kamu orang jahat, mikir apa? Jangan pikir bisa menggoda tunangan orang. Cuma dengan menggoda. Jangan panggil aku orang jahat, itu cuma tunjukin kualitasmu. Mending tanya tunanganmu. Sebenarnya siapa yang menggoda? Menurutku Tuan Jin harus tahu posisinya. Kalau sudah punya tunangan harus jaga sikap. Jangan bikin hal-hal aneh yang bikin Dr. Cheng susah. Kalau bicara, harus tahu diri. Biar nggak kena masalah. Jin Wang, kamu mau apa sih? Masalah kita harus melibatkan orang lain. Kayaknya kejadian 6 tahun lalu. Dia nggak akan gampang lepas. Kakak Wang itu siapa? Masa ngejar kamu orang biasa? Kamu nggak lihat diri sendiri? Bibi ini. Cheng Cheng, kenapa kamu di sini? Aku coba baju bentar. Kok tiba-tiba banyak orang? Katanya mau coba baju. Mahal banget, 2.000. Suka aku beliin. Beneran? Aku yang bayar jalan-jalan biar cewek bayar. Nggak sopan. aku yang bayar bibi ini. Aku punya banyak uang jajan. Beli berapapun bisa. Si licik. Sebuah baju seharga 2.000 yuan. Bisa pura-pura jadi pria terhormat. Pria terhormat terlalu murah ya. Hari ini kalian lihat baju apa saja yang disukai, ambil saja. Semua saya yang bayar. Kakak Wang tidak boleh. Kenapa kamu yang bayar untuk mereka? Kan cuma baju jelek saya yang bayar. Kenapa mengambil keuntungan dari kakak Wang? Apa saya sedang bermimpi? Baru coba baju sebentar saja. Sudah banyak orang yang mau bayar untuk saya. Baju yang saya coba cuma biasa saja. Tidak usah repot-repot bayar untuk saya. Yinhi, saya lapar, ayo kita makan. Baik, saya juga sedang lapar. Saya tahu ada restoran enak di dekat sini, ayo kita coba. Pas, ayo pergi.
Cheng Cheng, sampai jumpa. Cheng Cheng, bye-bye. Kalian mau makan apa, bisa terima tingkat kepedasan berapa? Saya pedas sedikit saja. Saya juga tidak bisa makan terlalu pedas. Baik. Anak ini terlihat cukup tampan. Kalian makan dulu, saya tiba-tiba ada urusan. Pergi sebentar. Cheng. Naik mobil. Ada apa, bilang saja di sini. Naik mobil. Pasang sabuk pengaman. Kamu mau bawa saya kemana? Sudah naik mobil baru bilang. Tidak merasa terlambat ya? Jinwang, saya sudah bilang ke teman saya. Kamulah yang membawa saya pergi kalau kamu. Dari yang saya tahu tentang kamu, kamu seharusnya tidak akan bilang ke mereka. Benar kan? Saya lapar. Makan. Jinwang, masa lalu saya yang salah padamu. Tapi anak itu tidak bersalah. Kamu sudah punya Cheng Cheng dengan orang lain. Kalau kamu tidak mau anak itu, bolehkah? Jinwang, kamu ini mengemudi dengan berbahaya. Jangan bilang kamu sangat peduli padanya. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, kenapa kamu meninggalkannya 6 tahun yang lalu? Dia masih kecil, kamu tahu tidak? Berapa banyak operasi yang dia jalani untuk menyelamatkan nyawanya? Kamu sama sekali tidak peduli padanya. Kamu tidak pantas menjadi ibunya. Bukan aku, karena... Karena apa? Sisanya aku akan transfer ke kamu. Anaknya, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan kamu. Karena sudah menerima uang, kamu harus tutup mulut. Tante, aku akan... Karena apa? Tidak ada. Lelaki itu. Kamu bahkan mau melahirkan anak untuknya. Dia mana sekarang kamu di sini? Bergaul dengan lelaki lain ini apa? Kita sedang membicarakan tentang anak. Kenapa kamu tanya itu? Katakan padaku kalau bisa. Dia juga bisa tinggal bersamamu. Benar. Cheng Zi, kamu selalu menipuku. Kapan aku pernah menipumu? Aku baru saja melahirkan baby. Dia langsung kabur. Kabur. Karena hutang judi. Ini lelaki yang kamu tinggalkan aku dan anak untuk kabur bersamanya. Cheng Zi, kadang aku benar-benar ragu. Siapa yang lebih buta di antara kita? Anak itu. Kamu benar-benar mau mengembalikannya padaku. Dia sekarang di Kyoto. Aku lapar, makan dulu. Makan. Kenapa aku ini besi? Aku tidak perlu makan. Bukan itu maksudku. Kamu makan dulu. Setelah selesai makan kita lanjut bicara. Aku tidak punya banyak waktu untuk mencarimu. Jangan-jangan kamu pikir aku memohon padamu. Mau makan di mana?
Di sini tidak seperti tempat makan. Masakan pribadi. Apa takut aku akan berbuat macam-macam padamu? Kamu secantik bidadari, aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tidak berpikir begitu. Orang sepertimu di Kyoto ada banyak sekali. Aku tak perlu. Jinwang, jangan bilang padaku. Ini tempat makan masakan pribadi. IQ-ku tidak seendah itu. Memang benar ini bukan tempat makan masakan pribadi. Ini rumah yang kubeli sementara. Di kota Yun. Pergi buatkan aku makanan. Kamu ingin makan? Aku bisa mengajakmu makan di restoran. 6 tahun lalu kamu berjanji padaku. Setelah mataku sembuh, kamu akan memasak untukku sebagai perayaan. Makanan ini adalah hutangmu padaku. Baik. Makanan ini adalah hutangku padamu. Aku akan memasaknya. Di dalam kulkas ada masakan yang sudah disiapkan oleh Bibi. Kenapa kamu tidak makan? Aku sudah makan. Mengganggu kencan kalian, aku merasa tidak enak. Sekarang kamu bisa memberitahuku kabarnya kan? Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apakah tubuhnya sehat? Kenapa harus memberitahumu? Bukankah kamu bilang kalau aku memasak untukmu, kamu akan memberitahuku tentang dirinya? Kamu menipuku. Masakanmu. Itu janjimu 6 tahun lalu. Dan itu hanya bisa menghapus satu kali ini saja. Engzi. Hutangmu padaku masih jauh dari lunas. Tidak disangka pemimpin keluarga Jin yang terhormat. Ternyata orang yang tidak menepati janji. Dibandingkan dengan Dr. Cheng, aku merasa sedikit kalah. Kalau Tuan Jin tidak mau bicara apa-apa, aku permisi dulu. Baby, hari ini ibu akan melapor ke kantor baru. Khawatir tidak sempat menjemputmu nanti, jadi aku minta ibu angkatmu menjemputmu. Oke. Baik. Mami, Cheng. Jahat, dia bukan ibumu. Dengar nggak, jangan sembarangan ngaku ibu. Kalian kok di sini? Aku antar Cheng sekolah. Kenapa harus ke TK ini, kenapa? TK ini dibuka oleh Dr. Cheng. Anakmu boleh masuk, anak kami nggak boleh masuk. Aku bukan itu maksudnya. Kamu sekolah dulu, jangan telat. Ya. Kamu juga masuk hari ini. Kamu harus rebut semua bunga merah BI. Kalau nggak jangan pulang. Dr. Cheng. Kita bicara. Aku sibuk lagi pula. Aku sama orang yang nggak bisa dipercaya kayak kamu. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Ini tempat kerja biasa, lab ada di belakang. Nanti ada yang antar kamu ke sana. Profesor Pei. PUZ. Aku baru tahu hari ini kamu teman baru. Aku nggak tahu kamu ganti nama jadi Cheng 11. Sudah lama ganti. Aku masih terbiasa manggil kamu Cheng Si. Boleh aja. Ternyata kalian kenal.
Kami dulu satu SMA gitu. Aku bawa Cheng Cheng 11. Kenalan dulu sama lingkungan. Pasti ada yang disembunyikan. Kalau menurutku si Cheng 11 itu, pasti ada hubungan sama Profesor PI. Dari SMA aja udah nggak jelas. Bisa jadi, Profesor PI yang kasih jalan masuk. Kalau nggak dengan pengalamannya nggak mungkin bisa masuk tim lab perusahaan kita. Aku juga mikir begitu. Wajahnya aja udah kayak jelangkung. Mungkin masuknya dengan tidur-tiduran. Iya tuh aku juga lihat hari ini. Dia tambah kontak beberapa teman cowok. Mungkin mainnya nggak jelas. Manajer Shen. Xiao Han yang kamu suruh aku cari tahu. Wanita yang marga Cheng itu udah ada kabarnya. Dia bukan istri muda keluarga Jin. Masuk lewat pintu belakang aku nggak percaya. Lah dia orang biasa gimana bisa masuk perusahaan. Dia kenal sama Profesor Pei di perusahaan kita. Udah kenal lama. Jin Xiao kan udah lihat banyak wanita. Gimana mungkin bisa ada hubungan sama wanita biasa kayak gini? Aku nggak peduli caranya gimana usir dia dari sini. Wanita biasa kayak gini. Gampang banget aku urusin. Lihat antara dua hasil eksperimen ini. Ada perbedaan yang jelas banget. Ada apa? Nggak ada, kita lanjut aja. Kamu jelasin ini gimana sih? Isu-isu di perusahaan gimana ceritanya? Jin Zong aku baru tahu hari ini. Profesor Pei ternyata kenal sama Dr. Cheng. Orang-orang di perusahaan bilang mereka udah kenal sejak SMA. Mungkin mereka cuma kenal aja. Nggak kayak yang orang-orang bilang. Aku nggak nyangka. Dokter lulusan luar negeri yang kita rekrut. Ternyata PIUD. Cari cara. Pindahin dia dari sini. Kan masih ada proyek di Kanada. Pindahin dia ke luar negeri. Tapi Jin Zong Lab di sini. Fokusnya ke arah eksperimen Profesor Pei, aku takut. Lab nggak bisa jalan tanpa dia ya. Kesana cari Profesor Tang. Segera kirim surat kerja sama pergi. Baik Jin Zong, aku langsung urus. Cheng Zi. Sebelum aku selesai balas dendam sama kamu. Kamu mau hidup bahagia sama cowok lain. Mimpi. Profesor Pei. Manajer Shen. Jarang-jarang lihat cewek cantik di lab. Aku ada acara. Butuh orang dari lab ini. Untuk jelasin ke klien secara profesional. Aku rasa rekan baru ini cocok. Dokter Cheng baru aja datang ini nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Apakah kemampuan profesionalnya nggak memenuhi standar? Di kantor pada ngomong, Dr. Cheng masuk karena dibantu Profesor Pei. Aku mengajak Dr. Cheng ikut acara jamuan. Untuk membuktikan kemampuannya. Dan menghentikan omongan orang-orang. Omong kosong. Dr. Cheng sangat ahli. Dan sangat membantu eksperimen kita dia bisa masuk. Benar-benar karena kemampuannya sendiri. Tapi di kantor, memang ada desas-desus. Yang sangat memengaruhi perusahaan. Manajer Shen, aku setuju. Baiklah jam 7 malam ini. Diese. Aku akan pergi bersamanya. Profesor Pei, dulu kamu tidak pernah ikut acara jamuan apapun. Sudah lama aku berusaha mendekati Pei Yuze, tapi dia sama sekali tidak mempedulikanku. Kalau kamu tidak mau, jangan datang. Tidak apa-apa, aku perlu melatih kemampuan bersosialisasi. Dia benar-benar wanita yang suka menggoda pria. Kalau kamu begitu suka menggoda pria, aku akan memenuhi keinginanmu. Sio Yu Sio Emma Tuan Hi. Ini adalah dua rekan kami dari lab.
Wanita cantik ini juga dari lab. Jarang melihat ada wanita cantik di lab. Tuan He, ini adalah harta karun lab kami. Halo, halo. Halo Tuan He. Ayo duduklah. Ayo duduk. Ini jamuan yang serius? Jamuan memang seperti ini. Aku tahu kalian yang berkecimpung di penelitian meremehkan kami yang sering jamuan. Tapi sebenarnya pekerjaan kami tidak lebih mudah dari kalian. Wanita cantik, ayo. Minum segelas. Tuan He, saya menghormati Anda. Kamu sengaja cari masalah ya? Tuan He, Profesor Pei ini adalah orang penting di lab kami. Hanya peneliti biasa. Benar-benar merasa diri penting. Kamu. Jangan marah, saya dan Profesor Pei menghormati Anda. Ayo Profesor Pei, kita minum bersama. He Xiao adalah penerus keluarga He, jangan sampai kita menyinggung perasaannya. Manajer Shen, kamu memang bijaksana. Profesor Pei kenapa mabuk? Maaf ya, dia kan orang yang suka belajar. Aku akan membawanya keluar untuk mencari udara segar. Kamu di sini, jaga baik-baik He Xiao dan 2 orang lainnya. Aku akan membawanya keluar untuk istirahat sebentar. Aku tidak pandai bersosialisasi, aku akan ikut dengan kalian. Cantik. Kamu sudah susah-susah datang ke sini. Minum aja 1 gelas. Apa kamu meremehkanku? Hari ini kamu harus minum. Tidak minum pun harus minum. Lepaskan aku. Tidak mau minum dengan baik harus dipaksa. He Xiao. Ternyata obat yang diberikan Manajer Shen cukup manjur ya. Malam yang indah seperti ini. Jangan sampai disia-siakan. He Xiao, orang yang suka belajar ini. Saka pura-pura sesi. Mungkin diranjang lebih liar dari siapapun. Tunggu dulu, kalian tunggu sebentar. Biarkan aku mencicipi wanita kecil ini rasanya seperti apa. Lepaskan aku. Berhenti. Anak kurang ajar berani mengacaukan rencanaku. Kamu tahu aku siapa? Kamu siapa? Namaku He Xiao, yang ayahku He Kuo Qiang. Kalau tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Ternyata keluarga He. Anak yang tidak dididik itu kesalahan orang tua. Bawa ayahnya ke sini dan pukul bersama. Kamu siapa? He Xiao, cepat diam. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah kepala keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota Jin Xiao. Aku pernah melihatnya di pesta ibu kota. Jangan bilang ayahmu. Kakekmu pun dia tidak peduli. Aduh, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Jin Xiao datang ke kota Yun? Kalau aku tahu dia adalah orangnya Jin Xiao, 100 nyali pun tidak akan berani menyentuhnya. Jin Zong, Profesor Pei, juga sudah diberi obat. Shen Mei membawa Profesor Pei ke kamar hotel di atas. Apakah aku harus membawa orang ke sana sekarang? Kamu memang santai. Bukan. Seorang pria bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kalau ada masalah itu wajar. Benar apa yang dikatakan Pak Jin. Kamu cuma bisa melawan, aku lihat orang-orang yang kamu ajak. 1 penjudi 1 sampah. Seharusnya aku biarkan kamu hidup sendiri. Pak Jin, apakah saya perlu ke sekitar mempersiapkan kamar untuk Anda dan Dr. Cheng? Buat apa buka kamar ke rumah sakit? Kamu tidak perlu ikut cari Pei Yuze. Kendalikan Shen Mei. Baik.
Apakah Anda pasangan pasien? Bukan. Pasien sekarang perlu penurunan suhu fisik. Gosok tubuh dengan alkohol kalau tidak nyaman. Cepat cari perawat. Saya. Cowok kamu iya atau tidak? Bukan. Tolong beri saya nomor. Saya akan cari perawat. Kamu dulu gosok tubuhnya. Saya akan keluar sebentar. Ayah saya dipukul. Siapa yang memukulmu? BI yang memukul. Kamu dipukul sama anak kecil seperti itu. Ayah, bukan kamu yang suruh aku rebut bunganya. Jadi hari ini aku bikin dia di guru. Tidak dapat satu bunga pun. Terus kamu dipukul sampai seperti ini. Ayah, ini bukan intinya. Dipukul sampai seperti ini bukan intinya. Jangan-jangan kamu dipukul jadi adik. Ayah. BI adalah adikku, ayah, aku kasih tahu. Aku nemu rahasia besar. Si menjengkelkan, aku tantang kamu. Aku tidak tantang yang lebih muda. Siapa bilang aku lebih muda? Aku 6 tahun. Menurut biologi ini tidak seharusnya. Kalau gitu ulang tahunku pasti lebih besar. Ulang tahunku tanggal 21 Juni. Aku juga berarti kita kembar. Kita sama besar, aku bisa pukul kamu. Ternyata BI adalah kembaranku. Adikku kuat banget, lucu banget. BI itu kembaranku. BI adalah putri kami. Kenapa dulu kamu memilih kabur dengan orang lain? Kamu kok di sini? Ini di mana? Kamu dikasih obat. Aku bawa kamu ke rumah sakit untuk infus. Terima kasih. PUZ dan manajer Shen mana? Kamu masih sempat peduli sama orang lain. Maaf. Bisa kasih tahu kabar mereka? Aku benar-benar khawatir. PUZ dikasih obat sama Shenmei. Apa? PUZ sudah dibawa ke rumah sakit. Shenmei sudah dikendalikan. Baguslah. Selanjutnya, mari kita bahas urusan kita. Apa? BI adalah putriku. Engzi, aku tidak percaya omonganmu. Kamu membawa BI. Tidak mungkin kamu kabur dengan orang lain. Aku memang kabur dengan orang lain. Baik, aku akan tanya BI. Lihat dia punya ayah tiri penjudi atau tidak. Tidak, kamu tidak boleh mencarinya. Kenapa tidak boleh? Aku ayah kandung BI Chengzi, aku kasih tahu. Kalau aku mau aku bisa langsung ambil tes DNA. Dan hak asuh. Kamu tidak punya peluang. Kenapa kamu sudah punya anak? Cheng dengan orang lain tetap mau merebut BI dariku. Kamu jelas-jelas tidak peduli pada dua anak yang aku lahirkan ini. Kamu merebut mereka hanya untuk balas dendam padaku. Jinwang, kamu sebenarnya mau apa? Aku masih ingin tahu kenapa kamu pergi 6 tahun lalu. Jangan berpikir untuk berbohong. Sekarang masih memikirkan itu buat apa? Ada artinya BI adalah anakku. Ngomong-ngomong, kamu tetap ingin merebut BI dariku. Jinwang, aku mungkin punya kesalahan, tapi tidak sampai harus matikan. Apakah kamu ingin memaksaku mati? Aku memaksamu mati, kamu tahu tidak? Kalau bukan karena aku hari ini, apakah kamu akan sampai ke rumah sakit dengan selamat? Kamu mengandalkan PUZ si pecundang itu. Dia saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kamu masih mengharapkannya melindungimu dan anakmu. Aku jamin padamu. Aku tidak akan membiarkan BI dalam bahaya apapun. Kamu sudah punya Cheng dengan Wen Xiaohan, bisakah? Cheng bukan anak Wen Xiaohan.
Apa katamu? Tidak cukup jelas ya? Cheng Cheng adalah anak kita. Seperti Wen Xiaohan itu. Pantas dia jadi ibu orang lain. Apa yang kamu katakan benar? Apa untungnya aku bohong padamu? Kamu pikir anak Jinwang bisa sembarangan? Ingin lahir ya lahir. Jadi, kamu masih tidak mau memberitahuku. Kenapa kamu pergi 6 tahun lalu? Aku. Baiklah. Kamu benar-benar keras kepala. Ibu. Apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu? Kenapa Cheng Zi pergi? Kamu sekarang sudah bertunangan. Masih peduli apa lagi? Aku sekarang hanya ingin tahu. Kenapa dia pergi waktu itu? Kenapa dia meninggalkan aku dan Cheng Cheng? Kamu bertemu dengannya di Yuncheng. Benar. Dia membawa seorang anak. Dan Cheng Cheng adalah kembaran. Apakah kamu tahu sesuatu? Apa maksudmu aku? Aku punya cucu perempuan lagi. Dia di mana? Apakah kamu membawanya pulang? Anak itu dibesarkan oleh Cheng Zi. Membawanya pulang sembarangan dia tidak mau. Ini semua takdir. Awalnya ingin merahasiakan ini darimu. Sekarang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Dulu aku mencari Cheng Zi untuk menikahimu. Sebenarnya aku hanya ingin dia segera melahirkan anakmu, karena penyakitmu sudah mempengaruhi kemampuan reproduksimu. Aku takut kalau. Jadi, sebenarnya tidak ada pria lain. Kamu menahannya. Hanya untuk melanjutkan keturunan keluarga Jin lalu. Mengambil anak dan meninggalkan ibunya, benarkan? Dia memang sangat menepati janji. Meskipun kamu terus memaksanya, dia tidak pernah membuka mulut. Saat dia pergi dulu, aku membuatnya menandatangani perjanjian kerahasiaan. Jadi jangan salahkan dia. Kamu mau kemana? Ke kota Yun untuk menjemputnya. Konyol sekarang meskipun kamu menemukannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan lupa, kamu sudah bertunangan dengan Xiao Han. Kalau begitu aku akan bilang pada kakek agar dia membatalkan pernikahan keluarga Jing dan Wen. Kamu juga tidak akan bisa melewati kakekmu. Sudahlah, terserah kamu. Aku hanya ingin kamu membawa kembali cucu perempuanku. Ibu angkat. Ayo kita naik motor. Adik, aku temani kamu mengerjakan soal matematika. Jangan. Ayo. Sudah kalian berdua. Aku sudah sangat lelah. Mama. Cheng Cheng, kenapa kamu ke sini? Du Chuan yang mengantarku. Ayah sudah kembali ke Kyoto, menyuruhku tinggal bersama Mama beberapa hari. Cheng Zi, kemarin kamu kemana saja? Dan juga, apa hubungan ayah Cheng Cheng ini denganmu? Jangan sembunyikan dariku ya. Kalian berdua main sendiri dulu ya. Aku mau bicara dengan ibu angkat. Ayo masuk dulu. Kemarin aku sudah melihat ada yang tidak beres di toko pakaian. Ayah Cheng Cheng itu bukanlah orang terkaya yang mencari anaknya, kan? Nenek Tianman kamu. Kamu ternyata diam-diam menjadi istri orang terkaya. Apa? Kamu bilang 6 tahun lalu kamu pergi ke Kyoto untuk bekerja. Dan pria brengsek yang menipu tubuh dan hatimu itu adalah Jin Wang, orang terkaya di Kyoto. Tidak mungkin. Bukan dia yang menipu tubuh dan hatimu. Tapi kamu yang mengambil uang dan pergi. Jadi di mata Jin Wang kamulah si brengsek. Bagus juga kamu. Sampai aku pun kamu tipu. Aku tidak punya pilihan, kau pikir aku mau. Saat itu penyakit nenekku tidak bisa ditunda lagi. Benar? Pada saat itu, Nenek Cheng memang dalam kondisi kritis.
Tapi kalau dipikir-pikir aku rasa Jin masih tidak bisa melupakanmu. Kamu beruntung. Sekarang dia sudah punya tunangan. Meskipun masih ada perasaan padaku, 6 tahun sudah berlalu, berapa banyak yang tersisa. Aku hanya berharap dia tidak merebut hak asuh Bei Bei jika mungkin. Cheng Cheng juga aku inginkan. Kamu lebih baik langsung saja mengambil semua miliknya. Anak perempuan juga mau, anak laki-laki juga mau. Uangnya sudah kamu ambil semua. Kamu lebih baik jangan ganti nama jadi Cheng 11, ganti saja jadi Cheng si penipu. Kamu ini teman siapa sih? Kenapa selalu membela dia? Aku tentu saja membela kebenaran. Tapi kalau dipikir-pikir, apa kamu tidak merasa kamu terlalu berlebihan terhadap Jin itu? Tidak ada. Ya sudah, tidak ada. Tapi katakan padaku dulu kalau dia benar-benar melamarmu. Kamu mau bagaimana? Ini tidak mungkin. Aku malah merasa sangat mungkin. Kamu bilang dulu kamu mau bagaimana? Jarak antara aku dan dia terlalu jauh. Jangan bilang aku, kamu sendiri bagaimana? Putri kaya yang baik-baik saja tidak mau jadi, malah memilih jadi kuli berwirausaha. Usaha pun tidak jelas. Kamu mau bagaimana ke depannya? Pernah mikir untuk menikah? Aku tidak pernah berniat menikah seumur hidupku. Tentu saja hidup sampai tua, main sampai tua. Hari ini kita pulang kampung menemani nenek buyut merayakan ulang tahun. Bagaimana? Selamat ulang tahun nenek buyut. Ayo cepat biarkan nenek buyut memelukmu. Lihat apakah berat. Nenek, Anak ini milik siapa? Jangan-jangan ini anaknya Yinhi. nenek, apa yang kamu pikirkan? Dia dan Bei Bei adalah kembar laki-laki dan perempuan. 6 tahun lalu sakit parah terpaksa. Terpaksa aku tidak bisa membawanya kembali. Selamat ulang tahun nenek buyut. Anak ini pintar. Lembut. Anak yang baik. Kakak adalah anak yang baik, maka aku juga anak yang baik. Baiklah kalian berdua. Kalian adalah anak-anak baik dari ibumu. Nenek, kamu masuk dulu dan istirahat. Biarkan kedua anak ini menemanimu. Aku akan membantu menyiram bunga dan memasak. Ayo ikut nenek buyut mama. Aku sengaja pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Kamu pulang untuk apa, pergi dari sini? Aku adalah anakmu, mana ada yang mengusir anaknya sendiri. Aku tidak punya anak seperti kamu, pergi dari sini. Kamu ngapain? Nenek bicara baik-baik. Untuk orang seperti dia yang tidak tahu berterima kasih, tidak ada yang perlu dibicarakan. Apakah kamu ini pembawa sial? Setiap hari di depan ibuku mengatakan hal buruk tentangku. Membuatnya tidak menyukaiku. Kalau tidak, kamu adalah bintang sial. Sejak lahir sudah membawa sial pada orang tua. Keluarga kami sekarang seperti ini. Semua karena kamu yang salah lahir. Jangan marahi mamiku. Belum menikah membawa satu anak sudah cukup. Bahkan membawa anak kedua. Kamu tidak hanya pembawa sial, tapi juga orang jahat. Kamu boleh marah padaku, tapi anak-anakku, kamu berani marahi mereka atau memukul mereka. Aku pasti tidak akan diam saja. Pembawa sial, kamu berani memukulku. Pergi sana. Aku adalah anakmu, ini sebenarnya adalah rumahku. Aku pergi biar si sialan ini dan dua anak kecil ini menghabiskan uang ganti rugi sendiri ya kamu. Ternyata kamu dengar kabar ganti rugi. Baru kamu datangkan, aku bilang juga. Mana mungkin kamu baik hati, si serigala berbulu domba bakal ngasih nenek tua ini rayain ulang tahun. Aku anakmu, uang ganti rugi ini kan memang ada bagianku, mimpi kamu. Rumah ini punyaku. Uang ganti rugi anak kecil sepertimu gak bakal dapat. Meski dikasih juga bakal kamu habisin di meja judi. Mama, bagaimanapun aku ini anakmu. Uangnya dikasih semua ke si sialan ini, terus aku gimana dong? Mending kamu mati aja di luar. Mama, dia pura-pura merawatmu.
Kan cuma ngincar uang tabunganmu. Emang kamu pikir dia baik hati? Nggak mikir kamu. Kalau dia beneran berbakti mana mungkin dia bawa dua anak kecil ini ke sini, dia kan cuma ngincar ini. Mama kamu juga mukul aku. Masih berani ngomong. Kalau bukan karena uang obatku dicuri dan dihabisin sama kamu. Zizigu, mana mungkin menderita sebegitu? Dia rela berkorban buat obatin aku. Nenek jangan nangis. Masa lalu udah lewat, aku sekarang kan baik-baik aja. Aku gak peduli. Kalau aku gak dapat uang ganti rugi, si sialan ini dan dua anak kecil ini. Jangan harap hidup tenang kamu. Jangan ganggu nenek buyut dan mama. Tolong, ada anak kecil mau bunuh orang. Tolong, biar kamu tahu. Apa itu beneran bunuh orang? Kamu? Si sialan, tunggu aja. Nenek buyut mama orang jahat udah aku usir. Adik hebat. Kamu juga jago. Kalau aku tahu dia begini sifatnya. Dulu gak seharusnya aku lahirin dan besarin dia. Zizi, kenapa kamu? Nenek, aku selalu merasa Bibi kecil tidak akan tinggal diam. Bagaimana kalau aku menjemputmu ke klinik? Tinggal sebentar. Aku tidak mau pergi kemana-mana. Aku tidak percaya. Dia bisa membunuhku. Bagaimanapun juga aku adalah ibunya. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi, habis makan. Kamu bawa mereka berdua pergi cepat-cepat. Aku di halaman ini. Sudah terbiasa. Di rumah kalian di kota. Aku merasa sesak. Bibi, kamu yakin kamu punya cara untuk membuat Cheng Shi menikah denganku? Aku bibinya, dia tidak berani tidak mendengarkanku. Aku suruh dia menikah, dia harus menikah. Baik. Bibi, kamu tenang saja. Nanti uang ganti rugi pembongkaran turun. Aku pasti akan berbakti kepada Bibi. Bintang sial, ini semua karena ulahmu sendiri. Lawan aku kamu masih belum berpengalaman. Halo, ini Du Guya, ada apa? Oh, aku mengikuti Dr. Cheng ke kampung halamannya, melihat ada sekelompok preman masuk ke rumah Dr. Cheng, kelihatannya mau buat onar. Apa katamu, kamu tetap di sana mengawasi? Aku akan segera berada Hujin Zong untuk bawa orang ke sana. Ada situasi, laporkan segera. Baik. Nenek selamat ulang tahun. Nenek buyut selamat ulang tahun. Aduh, Ibu selamat ulang tahun. Kamu bawa preman-preman ini mau apa? nenek, masakan ini keasinan. Dan juga jangan selalu membicarakan bibiku. Kita sebentar lagi akan jadi satu keluarga, kita berdua, hahaha. Siapa yang mau jadi satu keluarga dengan preman seperti kamu? Huang Tian, aku sudah memperingatkanmu. Kalau masih mengganggu aku akan lapor polisi. Lapor polisi apa? Kamu sudah membunuh anakku. Aku minta keluargamu ganti anakku, apa salahnya? Meskipun kamu panggil polisi, dia bisa ngapain? Ya? Kamu seorang wanita yang sudah punya dua anak. Huang Tian bisa menyukaimu. Apalagi yang tidak kamu puaskan. Aku ini orang tua. Perjodohan ini aku yang menentukan. Kamu pergi dari sini. Mama kamu memukulku lagi. Apakah kamu tidak pantas dipukul? Apa yang tidak baik dari Huang Tian? Kamu pikir cucumu ini bidadari? Benar-benar belum menikah sudah membawa dua anak. Ada pria yang mau sudah bagus HMPH. Siapa bilang ibuku tidak ada yang mau? Si sampah ini masih mau menikahi ibuku. Mimpi. Kamu anak kecil berani bilang aku sampah. Hari ini, aku akan menggantikan ayahmu, aku akan memukulmu dengan baik. Kodok mati, sampah busuk. Kakak kamu baik-baik saja. Jangan ganggu kakak. Oh. Kalian masih diam saja. Tangkap perempuan itu, jangan bergerak. Hari ini aku akan tidur bersamamu.
Baby, jangan sembarangan, kamu akan terluka. Jangan sakiti ibuku, ayahku tidak akan membiarkan kalian. Ayahmu siapa? Ayahmu. Bahkan jika ayahmu benar-benar datang, aku akan menghabisi dia juga. Hehehe. Sisi kecil, hehehe. Aku hari ini akan naik mobil dulu. Hehehe, bayar tiket nanti. Aku akan melawanmu. Pergi mari sana. Nenek, Mama, kamu jangan ikut campur. Tunggu sampai dua orang ini nasi sudah menjadi bubur. Hahaha, nanti Chengzi pasti akan hidup baik-baik dengan Huang Tian. Kamu jangan terlalu khawatir. Kalian pergi dari sini. Berhenti. Lepaskan Dr. Cheng. Xiao Yo, kenapa kamu di sini? Dr. Cheng, aku datang menyelamatkanmu. Ya. Hahaha. Aduh, hahaha. Nak, kamu itu ayah dari dua anak ini kan? Ahahaha. Aku hanya sampah seperti kamu, berani sekali kamu merebut wanitaku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu duluan. Hahaha. Kamu bajingan. Apa kamu tahu siapa aku? Berani sekali kamu memukulku, kau percaya? Hehehehehe. Hehehe. Bang, siapa sebenarnya dirimu? Ayah. Apa kamu adalah ayah dari dua anak kecil ini? Aduh, Apa kamu pikir kamu bisa begitu saja kepada tuan muda dan nona kecil berkata kasar pada mereka? dan memukulku lagi. Sisi ini adalah 6 tahun lalu. Tuan muda kecil dari ibu kota itu. Cukup ganas dan kejam. Tapi ini bukan hal yang buruk. Dalam keluarga kalau tidak ada orang yang kuat, mudah untuk didorong oleh orang luar. Nenek kita bukan. Hei, jangan datang ke sini lagi. Aku bilang padamu, semua karena wanita bermarga Cheng itu. Dia telah membunuh putraku. Apa salahnya aku menuntut dia untuk memberiku ganti rugi atas kehilangan putraku? Ini adalah sesuatu yang wajar. Kalau kamu memukulku lagi, aku akan melapor polisi. Cepat laporkan, cepat laporkan. Huang Ge Bang Bang. Siapapun yang berani menyentuh orang-orangku cari mati. Bang Bang, jangan pukul lagi. Ingin punya anak kan? Jinwang, hentikan. Apa merasa kasihan padanya? Mau melahirkan anak untuknya? Kita bisa menyelesaikannya dengan melapor polisi. Pukulanmu ini bisa membunuh orang. Masih ada 2 anak di sana. Kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Benar-benar itu. Adegan kekerasan dan berdarah-darah ini tidak cocok untuk ditonton anak-anak. Ayah aku dan adik perempuan tidak akan melihatmu lanjut. Ah, jangan pergi. Jinwang. Tenang dulu, aku nggak mau kamu kena masalah karena aku. Nggak perlu repot-repot, aku ini dokter. Kalau kamu terus-terusan mukul bisa-bisa orang mati. Abang, hahaha. Potong satu kakimu aja udah murah buat kamu. Seret dia keluar. Kalian juga minggir. Sisi, aku ini tante kamu loh. Kamu nggak bisa cuek aja. Sekarang kamu ingat kalau aku tante Zizi ya? Waktu berbuat jahat kenapa nggak ingat? Kan kamu tante kandungnya. Tante kan anak kandung nenek. Sebanyak apapun kesalahan tante, nenek pasti nggak tega. Tante hampir mati dipukulin Jinwang. Jinwang kamu. Zizi nggak usah minta ampun keluarga ini. Jadi berantakan karena ada dia. Ya ampun mama, gimana sih? Tante ya. Memang gak pantas mukul orang tua. Hahaha. Menantu laki-laki aku bener juga ya. Hahaha. Tapi kamu malah bantu orang lain buat sakiti ibu kamu sendiri dan keponakan kamu. Kurasa otak kamu gak normal ducuan. Bawa tante ke rumah sakit jiwa.
Aku nggak mau ke rumah sakit jiwa, nggak mau. Udah perintah dari Pak Jin, mau nggak mau kamu harus pergi. Aku nggak mau. Jinwang terima kasih udah nolong aku lagi. Jin terima kasih banyak ya. Gak apa-apa nenek, ini kewajiban aku. Kalau gitu, Nenek, boleh aku ngobrol sama Chengzi? Nenek, aku sama Jinwang ngobrol dulu ya. Nanti aku balik buat bersihin rumah. aduh, anak orang kaya ini. Buat Zizi. Nggak tahu ini berkah atau malah petaka. Kejadian 6 tahun lalu mama aku udah cerita. Ketat banget mulut, kamu gak mau ngomong apa-apa. Aku udah tanda tangan perjanjian kerahasiaan sama tante. Aku nggak bisa langgar. Hebat juga kamu, pantas aku puji. Kan kamu udah punya tunangan. Aku ngomong atau nggak apa bedanya? Sehari kamu sebut tunangan kamu 800 kali. Gimana kalau kamu cemburu, bilang aja. Gue mana ada. Jinwang, lo ngapain? Pergi urus nikah. Siapa bilang mau nikah sama lo? Lo udah punya 2 anak sama gue, mau nikah sama siapa lagi? Kita nikah aja gitu. Kayaknya cepet banget deh. Sudah nikah lo mau mundur. Gue gak bilang mau mundur. Gue cuma takut. Takut apa? Apakah keluarga lo bisa nerima? Soalnya, dulu tujuan gue punya Cheng dan Bebe gak murni. Kalau dipikir tujuan gue juga gak murni. Lo buat ngobatin nenek. Gue biar keluarga Jin ada penerusnya. Jangan bilang gitu, lo gak tahu apa-apa. Pokoknya gue udah dapat untungnya. Dapat untung bisa pura-pura gak tahu. Biar gak terlalu merasa bersalah. Jinwang, lo orang yang baik. Hei kakek. Kakek Fang di Yunceng ultah. Kebetulan lo lagi di Yunceng. Pergi kasih hadiah ke kakek Fang. Setelah acara ultahnya, balik ke Kyoto buat nikahan. Oke kakek. Ada apa? Kakek suruh kita datang ke acara ultah kakek Fang, terus balik ke Kyoto siapin nikahan. Artinya kakek udah terima kita. Beneran. Tunggu, kakek Fang. Kakek Fang yang mana? Jangan-jangan yang bisnis ekspor-impor itu ya? Lo kenal juga. Kakek Fang yang lo bilang itu kakeknya Yinhi. Zhao Yinhi, si cewek nakal itu cucunya kakek Fang. Lo bilang siapa cewek nakal? Yinhi cuma karakternya agak bebas. Lagian, Bebe paling suka sama dia. Kalau dia tahu lo ngomongin ibu baptisnya di belakang, gimana lo tanggung jawab? Oke sayang, gue gak bakal ngomong lagi. Membicarakan teman istriku yang buruk. Yinhi. Xiao Chengzi. Wah, akhir-akhir ini kamu terlihat segar ya. Kayaknya sering dimanjakan nih. Wah, ngomong apa sih? Kalian ngobrol dulu, aku mau menyapa mereka. Basa-basi aja. Setelah menikah, hidup jadi beda ya. Kalau aku tidak salah tebak, kalung di lehermu itu karya desainer top dunia. Karya Guanshan. Harganya 10 juta. Kamu hebat juga. Bahkan Jin, si anak orang kaya, bisa kamu kendalikan. Kalau kamu suka nanti aku pinjamkan. Ah, aku nggak mau. Kalung di leher ini harus dari orang yang disukai baru berharga. Dari omonganmu, kayaknya kamu sudah punya yang disukai ya? Nggak mau kasih tahu. Wah, Zhao Yinhi, dari mana kamu? Kenal orang yang nggak jelas berani juga. Bawa ke pesta ulang tahun kakek. Fang Lina, kalau sakit minum obat dong. Jangan setiap hari menggonggong di depan aku. Siapa sih dia? Ah, dia itu anak paman aku, setiap hari kayak baru keluar dari rumah sakit jiwa, bikin kesal. Zhao Yinhi, siapa yang kamu bilang sakit? Ah, Zhao Yinhi, kamu jahat, berani memukul aku.
Hah, aku pukul ya pukul kamu, nggak perlu pilih hari. Jangan pikir dengan nempel ke kakek harta keluarga Fang akan dibagi ke kamu. Aku kasih tahu kamu itu orang luar. Kalau nggak kasihan kamu nggak bakal diundang ke pesta ulang tahun kakek. Hah, sok jagoan. Oke, suruh kakek usir aku dari ruang pesta. Kamu? Baiklah, aku nggak bisa apa-apa sama kamu. Security mana security? Buka bajunya, periksa. Lepaskan dia. Zhao Yinhe, acara ulang tahun ini adalah ayahku yang mengadakan untuk kakek. Hari ini aku akan membuatmu tahu siapa sebenarnya tuan rumah. Bukan kalian berdua yang bertengkar. Kenapa aku yang jadi korban? Fang Lina, otakmu rusak ya. Kamu tahu siapa dia, nasihatku untukmu. Jangan melakukan hal yang keterlaluan, hati-hati nanti. Kamu bahkan tidak tahu kapan mati. Hanya menakut-nakuti orang miskin seperti aku. Aku tinggal angkat tangan, dan dia bisa hilang dari Yuncheng. Ini kan pesta keluarga besar Yuncheng. Memakai barang pasar loa, mengira bisa menyamar sebagai orang kelas atas. Tahu berapa harga aslinya? Sampai 10 juta loh. Orang miskin sepertimu. Jangan bilang memakainya. Bahkan melihat pun tidak layak. Kalung 10 juta kamu menginjaknya dengan kaki. Fang Lina, otakmu rusak ya. Zhao Yinhe, kamu pikir aku bodoh ya? Gadis kecil sepertimu bisa kenal orang yang mampu membeli kalung seperti ini. Security copot bajunya. Aku curiga dia mencuri barang di pesta kamu. Lepaskan. Zhao Yinhe, ini akibatmu membuatku marah. Berhenti, ada apa ini? Paman kecil, wanita ini dibawa masuk oleh Zhao Yinhe. Kamu juga tahu dia biasa bergaul dengan orang-orang tidak jelas. Aku curiga dia masuk ke ruang pesta untuk mencuri. Omong kosong. Aku diundang dengan resmi. Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Aku beritahu, bilang saja kamu bakal kaget. Paman kecil, lihat mereka. Orang rendahan seperti ini menyelinap ke pesta. Aku harus lebih waspada. Bahkan aku belum pernah menggandeng lengan paman kecil. Jadi hanya karena waspada, kamu harus mencopot baju teman Yinhe di depan umum. Paman kecil, aku bukan. Jangan panggil aku paman kecil, aku bukan marga Fang. Aku adalah adik kelas Mama Yinhe, kalau dilihat dari hubungannya. Wajar kalau dia memanggilku paman kecil. Tapi kamu sepertinya kita tidak terlalu kenal ya. Ayolah minggir HMPH. Paman kecil, paman kecil, paman kecil. Ah, kamu ini selalu saja tidak mau mengalah. Hizong. Ayahku sudah menjadi direktur sementara aku adalah putri keluarga Fang yang sah. Kalau paman kecil ingin bekerja sama dengan keluarga Fang, aku jauh lebih berguna daripada Zhao Yinhe. Apakah kamu sedang mengancamku? Apakah kamu salah paham? Alasan aku bekerja sama dengan keluarga Fang sama sekali karena menghormati Mama Yinhe. Kalian keluarga Fang yang meminta bekerja sama denganku. Kalau begitu, aku akan menarik investasiku. Apa kamu mau menarik investasi? Kalian berdua jahat sekali. Sudah cukup. Merusak kalungku, menamparku. Lihatlah wajahku. Apakah tertulis, mudah ditindas, di sini? Kamu berani memukulku. Istriku, kamu berani sentuh, beginikah cara keluarga Fang menjamu tamu? Jin Shao, dia adalah istrimu. Bukankah dia teman Zhao Yinhe? Ya, dia memang teman Zhao Yinhe. Teman Zhao Yinhe yang bahkan tidak bisa kamu jangkau. Dengan tumitmu sekalipun. Suamiku, dia juga menginjak kalung yang kamu berikan padaku. Lihat, ada goresan di sini. Tidak apa-apa, aku akan membelikanmu yang lebih baik. Ah, kalung ini sangat mahal. Harganya 10 juta. 10 juta. Kalung itu ternyata asli. Apa yang sudah kulakukan? Aku akan memukulmu. Kakek, jangan pukul aku. Kamu tidak hanya merusak kerja sama dengan Hizong. Kamu juga memukul istri Jin Zong. Kakek, aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah istri Jin Zong. Ah, kakek, tenanglah.
Jangan sampai sakit karena marah. Aku akan coba meyakinkan dia untuk kerjasama dengan paman kecil ini. Ya untung ada kamu. Tapi bagaimanapun juga hari ini kejadiannya besar banget. Semua gara-gara sepupu toh orang itu. Kalungnya seharga 10 juta per biji. Kita juga nggak bisa nggak ganti rugikan. Oh iya kakek, gimana kalau begini? Kita pakai uang jajan sepupu untuk cicilannya. Ini pas banget. Aku hitung-hitung persis bisa dicicil. 100 kali pas banget bisa lunas. 100 kali? Nggak bisa. Nggak ada uang jajan, gimana hidupku? Kakek, Kamu masih berani ngomongin uang jajan. Pergi sana, jangan bikin kesal di sini. Hah? Maaf ya Pak Jin Pahi. Keluarga Fang kurang didik mana ada. Menurutku Yinhi dididik dengan baik. Kenal nggak sama Pak Hi ini? Kelihatannya udah tua. Tapi lumayan ganteng, belum nikah ya. Tahu sedikit si rubah tua itu. Tapi aku sarankan kamu awasi Zhao Yinhi. Kapan-kapan dijual kamu nggak tahu. Menurutku Pak Hi ini orangnya baik. Baik, Asam-asam gini kamu juga iri. kakek Fang, kita jalan-jalan dulu ya. Ya kalian anak muda. Jalan-jalan sendiri juga bagus. keberuntungan si Chengzi ini gede banget ya. Lihat deh pinggang kecil Pak Jin. Kelihatannya kuat banget. Hah, jangan lihat yang enggak-enggak. Bawa aku ke sini buat apa? Dari dulu pengen cium kamu.